Kamu telah mendengarnya, Nona sulung Xia dari keluarga Xia akan menikahi Lu Chen. Nona sulung Xia tidak hanya cantik luar biasa yang bisa memikat seluruh kota, dia juga memiliki bakat luar biasa, ditambah dengan fakta bahwa keluarga Xia didukung oleh tertinggi Jin. Lu Chen tentu saja menerima akhir yang lebih baik dari tawar-menawar dengan menikahinya. Xia Cuksue berbakat dan cantik, aku berpikir bahwa hanya pria seperti tertinggi Jin yang akan cocok untuknya, tetapi aku tidak pernah berharap dia berakhir dengan Lu Chen. Tampaknya Lu Chen memiliki niat lain untuk berkeliaran di keluarga Xia, di masa lalu ketika dia mendekati Xia Ruoyun. Aku yakin itu semua karena Xia Cuksue. Itu benar, meskipun Xia Ruoyun lebih kuat dan berbakat jika dibandingkan dengan Xia Cuksue, dia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan adik perempuannya dalam hal karakter dan kebaikan mereka. Pria manapun yang pernah bertemu Xia Cuksue tidak mungkin melihat wanita lain. Betapa malangnya seorang wanita yang begitu lembut dan anggun akan menjadi istri seseorang. Di kedai, karena berita yang telah diumumkan oleh keluarga Xia 2 hari yang lalu, seluruh negara angin melayang menjadi hiruk-pikuk diskusi. Ketika Guru Ruoyun muncul dari kamarnya, dia sudah bisa mendengar diskusi datang dari bawahnya. Dia perlahan melengkungkan bibirnya dan senyum muncul di wajahnya yang lembut dan cantik. Xiao Zixi, apakah hari ini adalah hari upacara pernikahan Xia Cuksue? Xiao Zixi yang berdiri di sebelah Guru Ruoyun mengangguk. Sepertinya begitu, apakah kamu akan pergi sekarang? Senyum Guru Ruoyun semakin jelas, tetapi matanya masih jernih dan dingin seperti biasanya. Tuan seharusnya sudah siap dan Xiao Ye akan segera kembali. Ayo berangkat ke rumah keluarga Xia sekarang. Aku ingin tahu apakah mereka akan menikmati hadiah ucapan selamat yang telah aku siapkan untuk mereka. Tanpa sepatah kata pun, dia kemudian berjalan menuruni tangga. Di rumah keluarga Xia, halaman depan seramai pasar, sebuah simbol kegembiraan besar berwarna merah telah terpampang di gerbang utama. Bendahara menyambut setiap tamu dengan senyum lebar dan mendaftarkan nama mereka di selembar kertas merah. Lu Chen menatap kerumunan yang datang dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mengambil Xia Cuksue sebagai istrinya begitu cepat. Lagi pula wanita ini tidak hanya memiliki penampilan yang akan membuat orang ngiler, dia adalah tuan dari pagoda ilahi kuno. Memiliki dia sebagai istri seseorang sama dengan memegang dunia di telapak tangan seseorang. Senyum di wajah tampan Lu Chen semakin lebar seolah-olah segala sesuatu di bawah langit dan di bumi sudah menjadi miliknya. Saat itu kilatan merah yang sangat meriah muncul di depan matanya. Dia menatap wanita yang meluncur ke bawah dengan dukungan dari seorang gadis pelayan dan hanya bisa menelan ludah. Cahaya kegembiraan melintas di matanya ketika dia bergegas maju untuk menerimanya. Suer, mari kita membungkuk di depan langit dan bumi. Setelah mereka melalui upacara pemujaan langit dan bumi, mereka akan resmi menjadi suami istri.
Xia Chuksue memegang jubah Lu Chen dengan erat. Wajahnya yang sangat cantik yang disembunyikan oleh kerudung merah sangat pucat, namun pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya tanpa daya. "Sue untuk dapat mengambilmu sebagai istriku dalam hidup ini adalah kehormatan terbesarku." Lu Chen melengkungkan bibirnya menjadi senyuman saat dia memimpin Xia Chuksue menuju serambi utama. Karena Lu Chen tidak memiliki kerabat, hanya Xia Ming dan Qi Yunai yang duduk di kursi kehormatan di serambi utama. Mereka menatap pengantin yang mendekati mereka dengan senyum di wajah mereka. Busur pertama ke langit dan bumi. Mengikuti suara pembawa acara yang menggelegar, Xia Chuksue perlahan menutup matanya. Seluruh keberadaannya benar-benar sunyi. Betapa dia berharap pria itu muncul di saat-saat terakhir dan membawanya pergi. Kalau tidak, setelah hari ini, tidak akan ada kesempatan lain. Namun, tepat saat dia akan berlutut, sebuah suara serius dan keras tiba-tiba terdengar dari belakang, dan menyebabkan hati Xia Chuksue bergidik. "Maaf, yang tertinggi ini memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan pada menit terakhir, itulah sebabnya aku datang terlambat." Xia Chuksue menarik kerudung merahnya ke samping dalam satu gerakan cepat, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kecemasan saat dia menatap sosok emas yang turun dari langit. Air mata terus mengalir di wajahnya saat dia bertanya dengan suara gemetar. "Kakak Jin, kamu sudah tiba. Dia pasti ada di sini untuk membawaku pergi. Itu benar, itu pasti. Aku tahu bahwa kakak Jin tidak akan pernah tahan melihatku menikah dengan pria lain." Tertinggi Jin perlahan memasuki serambi utama saat mata emasnya yang dingin dan tegas melirik Xia Chuksue tanpa sedikit pun perasaan. Suaranya sedingin es dan juga membuat hati Xia Chuksue merinding. "Kamu adalah adik perempuan Yuner, jadi aku di sini untuk menghadiri pernikahanmu." Seketika wajah Xia Chuksue menjadi lebih pucat, hatinya tidak pernah merasakan kekecewaan seperti itu saat dia menatap sedih pada fitur pria yang dipahat dengan indah. "Kakak Jin, kamu..." Xia Ming merasakan bahwa Xia Chuksue akan mengatakan sesuatu pada saat yang tidak tepat dan dia buru-buru berdeham, menghentikannya untuk mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu Xia Chuksue sadar kembali, dan dengan lembut menurunkan pandangannya. "Bagaimana aku bisa lupa? Aku sekarang hanyalah yang tidak berguna. Bagaimana aku bisa cukup baik untuk tertinggi Jin? Jika aku mengakui cintaku pada tertinggi Jin sekarang, aku akan menghancurkan pernikahan ini. Pada saat itu aku yang telah kehilangan semua kegunaan akan disingkirkan oleh Xia Ming." Xia Chuksue perlahan menenangkan emosinya saat dia memikirkan hal ini. Dia kemudian menahan air mata di matanya dan tersenyum. "Maaf kakak Jin, aku terlalu senang karena kamu di sini untuk menghadiri upacara pernikahanku, jadi aku tidak bisa menahan diri." Tertinggi Jin berdiri tegak dengan tangan di belakang dan tidak banyak bicara setelah mendengar kata-kata Xia Chuksue. Dia kemudian dengan cepat berbalik dan tidak repot-repot melihatnya lagi. "Mari kita lanjutkan upacara pernikahannya." Xia Chuksue menarik napas dalam-dalam dan perlahan berbalik.
Pada saat ini tidak ada yang tahu jumlah kebencian yang membakar di dalam hatinya. Apakah aku akan berubah menjadi tidak berguna jika bukan karena Guru Oyun? Akankah kakak Jin kemudian bertindak begitu dingin terhadapku? Ini semua salah wanita itu. Melanjutkan, aku khawatir kamu tidak akan dapat melanjutkan upacara pernikahan ini. Tiba-tiba sebuah suara tua terdengar dari luar serambi utama. Suara itu jatuh ke setiap telinga di ruangan itu dan segera menyebabkan keributan besar. Bukankah itu Dokter Suci? Apa yang dia lakukan di sini? Akan ada pertunjukan yang bagus sekarang. Tertinggi Jin telah tiba untuk menghadiri upacara pernikahan keluarga Xia dan bahkan Dokter Suci juga telah tiba. Namun seluruh dunia tahu bahwa tertinggi Jin saat ini sedang memburu Dokter Suci. Mengapa dia begitu berani menunjukkan dirinya di sini sekarang? Aku ingin tahu siapa yang akan menang ketika Dokter Suci dan tertinggi Jin bertarung. Tertinggi Jin terdiam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh perdebatan di antara orang banyak. Tatapannya jatuh pada sosok berbaju hijau yang berdiri di sebelah Dokter Suci dan kilatan yang hampir tidak terdeteksi melintas di matanya. Ayah, Ibu. Xia Chuling segera melihat Xiao Zixi yang berada di sebelah Guru Oyun. Matanya yang besar berkedip ketika dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Itu anak laki-laki yang aku sukai. Itu dia, aku ingin dia bermain denganku. Tolong belikan dia untukku." Mendengar ini kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, meskipun mereka tidak tahu siapa bocah lelaki bermata ungu itu, karena dia telah mengikuti Dokter Suci ke dalam ruangan. Dia pasti memiliki hubungan yang lebih dari rata-rata dengan Dokter Suci. Namun Xia Chuling dari keluarga Xia telah menuntut untuk membeli seseorang dari pihak Dokter Suci. Bai Zongtian mengejek dan menatap jijik pada dua orang di kursi kehormatan. Dia kemudian berbicara kepada mereka dengan cara yang sarkastik. Sistem pendidikan keluarga Xia cukup bagus, bahkan seorang wanita kecil yang baru berusia beberapa tahun akan bertindak seperti lalim dan mencoba merebut seseorang di depanku. Apakah kamu tahu siapa dia? Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat mendiskusikan harga untuk dia jika kamu tahu identitas aslinya? Xia Chuling cemberut dan menggembungkan pipinya, jelas tidak mampu memahami situasi di depannya. Aku tidak peduli, aku menginginkan anak laki-laki itu. Ayah berkata bahwa dia akan menjadi milikku cepat atau lambat. Selain itu kakak Lu Chen juga mengatakan bahwa dia hanya bernilai lebih dari 10 keping emas. Keluarga Xia kami mampu membelinya. Bai Zongtian hampir tertawa karena kegilaan. Lebih dari 10 keping emas. Dia ingin membeli Phoenix ilahi kuno Zixi seharga lebih dari 10 keping emas. Apakah dia yakin dia tidak menggodanya? Ekspresi Xiaming berubah saat dia memarahinya dengan suara keras. Linger, siapa yang mengajarimu mengatakan hal-hal ini? Aku tidak pernah membuat pernyataan seperti itu. Aku akan mengganti gurumu dalam beberapa hari ke depan. Sepertinya dia telah mengajarimu beberapa hal yang tidak masuk akal.
kamu tidak mewarisi karakter mulia keluarga Xia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Xia Chuling benar-benar bingung. Dia menatap Xiaming dengan air mata di matanya dan ekspresi menyedihkan di wajahnya adalah pemandangan yang sangat menyayat hati, seolah-olah dia baru saja mengalami kesalahan besar. Dia tidak bisa memahaminya. Ayahnya jelas-jelas orang yang mengatakan hal itu padanya, jadi mengapa dia menyalahkan tuannya? Namun Xia Chuling hanya perlu melihat sekali ekspresi jelek di wajah Xiaming, sebelum dia dengan cepat berlari untuk bersembunyi di pelukan pengasuhnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bai Zongtian merasakan dorongan untuk tertawa lagi. Memiliki budi pekerti yang luhur dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah karakteristik yang digunakan untuk menggambarkan orang lain. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menggunakan istilah itu untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Bai Zongtian, terlepas dari kenyataan bahwa kamu telah membunuh Yuner, kamu datang untuk menghadiri upacara pernikahan Suer. Jadi aku tidak akan menghitung denganmu hari ini. Aku akan melunasi hutang denganmu setelah upacara pernikahan ini selesai. Orang lain mungkin takut padamu Bai Zongtian, tapi aku tidak. Selama aku bisa membalaskan dendam Yuner, aku tidak akan ragu bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku sendiri. Xiaming sengaja memuntahkan kata-kata ini untuk kepentingan telinga tertinggi Jin. Dia tidak mengerti mengapa tertinggi Jin tidak bergerak begitu Dokter Suci Bai Zongtian tiba. Mungkinkah dia tidak lagi ingin membalaskan dendam Xia Ruoyun? Selain itu tatapan tertinggi Jin tidak pernah meninggalkan Guru Ruoyun sejak awal. Tertinggi Jin terdiam sejenak dan tatapan tajamnya tertuju pada Guru Ruoyun saat dia bertanya. Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Dokter Suci? Guru Ruoyun mengangkat bahu sambil melengkungkan bibirnya dan menjawab. Dia tuanku. Para tamu yang awalnya diam yang duduk di aula tidak bisa lagi menahan diri setelah mendengar kata-kata ini. Wanita ini adalah murid Dokter Suci. Mata tertinggi Jin tenggelam sesaat sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Kamu harus pergi. Jangan ikut campur dalam masalah antara keluarga Xia dan Dokter Suci. Ini bukan urusanmu, jadi pergilah sekarang. Aku tidak ingin menyakitimu. Alasan mengapa dia tidak ingin menyakitinya bukan hanya karena dia adalah putri angkat Tuan Besar Hong Lian, terlebih lagi karena dia memiliki aura yang mirip dengan aura Xia Ruoyun. Hanya karena ini, dia tidak tahan untuk menyakiti wanita ini. Xia Chuksue mengepalkan tinjunya erat-erat dan tatapan ganasnya seperti pedang tajam yang telah ditempa dengan racun saat dia menatap tajam ke arah Guru Ruoyun. Namun semua mata tertuju pada Guru Ruoyun dan kelompoknya pada saat ini, sehingga tidak ada yang memperhatikan tatapan kejam di mata Xia Chuksue-nya. Guru Ruoyun tersenyum saat dia mengangkat pandangannya ke arah fitur pahatan indah tertinggi Jin. Mungkinkah kamu tidak menyadari bahwa bukan hanya aku murid Dokter Suci, bahkan Xia Ruoyun pernah menjadi muridnya juga. Jika seseorang mengatakan bahwa bagian pertama dari kalimat Guru Ruoyun dapat membuat seseorang pingsan,
Bagian selanjutnya dari kalimatnya seperti sambaran petir pada hari yang cerah yang meledak tepat di atas kepala mereka. Berdasarkan pengetahuan semua orang, Dr. Suci bertanggung jawab atas kematian Xia Ruoyun, namun tidak ada yang tahu bahwa Xia Ruoyun adalah murid Dr. Suci. Jika itu masalahnya, mengapa Dr. Suci membunuhnya? Tatapan rumit muncul di mata tertinggi Jin. Aku tahu, itu sebabnya aku ingin tahu kebenaran di balik masalah ini. Sejujurnya dia juga tidak percaya bahwa Dr. Suci bertanggung jawab atas pembunuhan Xia Ruoyun. Oleh karena itu dia ingin menemukan Dr. Suci sehingga dia bisa menemukan kebenaran. Jika keluarga Xia mengatakan yang sebenarnya, dia akan membunuh Dr. Suci dan membalaskan dendam Yuner dengan segala cara. Tertinggi Jin memandang Guru Ruoyun. Kamu harus pergi, ini benar-benar bukan tempat untukmu. Jika tidak, jika aku benar-benar mengetahui bahwa Dr. Suci adalah pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Yuner, aku akan membunuhnya. Ketika saat itu tiba aku mungkin tidak sengaja melukaimu. Tepat ketika Guru Ruoyun hendak berbicara lagi, sebuah suara mencibir berbicara. Tuan Tertinggi Jin, bagaimana ini bisa salah? Keluarga Xia telah menyelidiki masalah ini selama lebih dari 6 tahun sebelum kami berhasil menemukan kebenarannya. Xia Ruoyun memang telah dibunuh oleh Dr. Suci. Adapun wanita ini, dia adalah kaki tangannya. Dialah yang telah membantu Dr. Suci untuk diam-diam membunuh Xia Ruoyun untuk menerima rahmat baiknya. Memang benar Dr. Suci adalah Tuan Xia Ruoyun. Karena alasan inilah tindakannya menjadi lebih tercela. Dia telah membunuh muridnya sendiri demi keuntungan pribadi. Dapatkah orang seperti dia dianggap manusia? Tertinggi Jin mengalihkan pandangannya dari Guru Ruoyun ke Xia Ming. Pada saat itu tidak ada sedikit pun emosi dalam tatapannya yang dingin dan tegas. Suaranya sedingin bagian dalam lemari es. Apa kamu yakin? Xia Ming sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang bisa dia katakan untuk memprovokasi perubahan mendadak dalam sikap tertinggi Jin. Xia Ming menenangkan emosinya dan mengangguk. Tentu saja, aku dapat memastikan bahwa mereka berdua adalah pelaku di balik pembunuhan putriku yang malang. Xia Ming, kamu yakin dia telah membantu Dr. Suci untuk menyakiti Yuner? Tertinggi Jin menunjuk Guru Ruoyun saat dia bertanya dengan wajah tanpa emosi. Jika ini adalah awal dari masalah ini, dia masih akan mempercayai kata-kata Xia Ming. Namun setelah mendengar kata-kata yang terakhir, hatinya dipenuhi dengan kekecewaan. Di antara tertinggi bela diri, Tuan Besar Honglian menduduki peringkat sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Namanya bahkan termasuk dalam daftar angin dan awan daratan. Selanjutnya, dia adalah satu-satunya tertinggi bela diri yang namanya ada di daftar itu. Oleh karena itu, apakah Guru Ruoyun sebagai putri angkat Tuan Besar Honglian, bahkan perlu menjilat Dr. Suci? Salah satunya adalah tertinggi bela diri tingkat tinggi, yang lain hanya di tingkat menengah. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Meskipun Dr. Suci dianggap sebagai tabib nomor 1 di daratan.
Bai Zongtian tertawa terbahak-bahak saat dia menatap wajah Xia Ming dengan jijik. Xia Ming, kamu benar-benar mahir dalam mengalihkan kesalahan. Tahun itu demi membantu Xia Cuksue mengambil secara paksa barang yang telah dipercayakan oleh Tuan Xia Tua kepada Xia Ruoyun sebelum kematiannya, kamu tidak hanya membunuh ibu Xia Ruoyun, kamu bahkan telah menghancurkan seluruh keluarga Mo dan kemudian memaksa muridku menjadi tunawisma. Dia bahkan tidak bisa menghadiri pemakaman kakek dan ibunya, oleh karena itu dia telah diperlakukan dengan cemoohan selama 6 tahun, sementara Xia Cuksue dan kamu menikmati sanjungan. Selama 6 tahun ini aku telah menyelidiki keluarga Xia demi membawa keadilan kepada muridku. Kamu menjadi takut sehingga kamu menggunakan tertinggi jin dalam rencana untuk membunuhku. Aku yakin kamu tidak pernah menyangka bahwa aku akan muncul tepat di depanmu. Bai Zongtian tidak takut pada tertinggi jin, karena jika mereka bertarung, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan muncul sebagai pemenangnya. Namun dia tidak ingin terjerat dalam pertarungan yang tidak masuk akal. Jika dia benar-benar ingin melawan tertinggi jin, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar dan dia tidak akan bisa membalaskan dendam muridnya sama sekali. Itulah alasan mengapa dia bersembunyi dari tertinggi jin selama ini.